Halo Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Apa kabar? Sehat? Harus sehat. Meskipun bulan Ramadan dan mungkin cuacanya kadang panas, kadang hujan, jadi harus tetap jaga kesehatan. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol bareng Coach Budi Dewo, founder Daya Cendika. Nah, tapi sebelum itu, sebelum saya menyapa dan mengundang Bapak Budi untuk hadir, saya boleh ya Pak untuk share dulu tentang community karena seperti biasa selalu ada member baru, jadi saya harus selalu kasih info gitu. Community itu apa sih gitu? Oke, ini kenapa tampilannya begini? Oke, sebentar. Jadi, selamat datang Bapak Ibu di iCommunity. iCommunity adalah sebuah platform komunitas tempat para pebisnis dan profesional berkumpul gitu ya. Nah, jadi iCommunity ini dibangun oleh Pak Juanda Rovelli, Mas, yang sudah menyapa Bapak Ibu sekalian tadi. Jadi, selain beliau dari founder iCommunity, beliau juga founder Coupling Solusi Digital dan punya banyak sekali jadi beliau adalah certified trainer tapi di bidang digital marketing. Jadi beliau banyak banget ngisi webinar-webinar tentang digital marketing gitu. Lalu apa sih iCommunity itu? Apa sih visi dan misinya? Jadi visinya sebagai platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia dengan misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis, pribadi, dan juga masyarakat. Dengan tagline-nya adalah Share Network, Grow Network gitu. Nah, kita sebagai komunitas nih, kita nggak pengen cuma tempat kongko-kongko aja, kumpul-kumpul aja, terus udah gitu aja. Kita nggak mau, kita mau lebih daripada itu. So, kita punya kode etik nih eh, yang harus ditepati ya atau yang harus dilaksanakan, diimplementasikan oleh baik dari kita sendiri, dari leaderboard juga atau dari em, setiap member. Jadi yang pertama adalah kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi secara tidak sehat. Nah, kami sadar bahwa dengan berbagi relasi maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Yang keempat, kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas berlandaskan niat baik. Dan yang terakhir, apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia untuk ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Oke, itu sekilas tentang iCommunity. Langsung aja, saya Devintia yang akan jadi MC nih. Pada malam hari ini kita akan ngobrol tentang leadership beyond Leading in What Matters bersama Coach Budi Dewo, founder Daya Cendikia. Selamat malam, Pak Budi. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Devi. Panggilannya apa nih, Mbak? Eka ya? Devin boleh. Eka nama Mbak tengah Devin saya. ya, Mbak Devin. Boleh. Oke, Pak. Sebelum kita langsung ke acara malam hari ini, Bapak menjelaskan lebih detail, mungkin boleh nggak dikasih spill dikit kita ini akan bahas apa sih secara garis besarnya sebelum kita langsung ke intinya gitu. Oke, makasih Mbak Devin. Jadi secara garis besar materi ini sebenarnya hasil pengamatan saya kepada teman-teman sesama pebisnis ya, para entrepreneurs ketika COVID-19 kemarin berlangsung, yang efeknya masih terasa sampai sekarang. Hmm. Jadi saya melihat bagaimana teman-teman entrepreneur ini memimpin bisnisnya gitu ya, melewati badai pandemi hingga eh, bisa dalam tanda kutip selamat lah sampai ke saat sekarang ini gitu ya. Dan saya lihat ada beberapa kesamaan yang mereka lakukan selama ini, selama COVID ini gitu. Jadi akhirnya saya eh, tuliskan semacam hipotesa lah bahwa Hmm. dalam melakukan eh, kepemimpinan dalam bisnis, kalau ada krisis ya kira-kira ini yang saya amati mereka lakukan dan terbukti bagi mereka sendiri itu berhasil. Dan mungkin seandainya, karena saya yakin krisis nggak cuma pandemi kemarin,
Ya, Ya. setiap saat ya sebenarnya setiap saat kita akan menghadapi krisis dalam bisnis gitu ya. Kalau Mhm. kita nggak punya sense of crisis, mungkin bisnis kita udah tutup dari dulu-dulu gitu ya. Nah, inilah yang perlu kita tetap jaga ya sebagai leaders in bisnis. Kira-kira begitulah, Mbak Devi. Oke, menarik banget, Pak. Benar banget. Pandemi kemarin tuh adalah kayak tiba-tiba, krisis yang tiba-tiba sih sebenarnya. Nggak bisa diprediksi juga, tapi dampaknya sangat besar. Walaupun kadang kalau kita mikir cuma 2 tahun gitu ya, tapi sampai sekarang tetap terjadi. Dan gimana mungkin kalau ada krisis yang seperti itu lagi, bagaimana untuk masa depan, persiapannya gimana. Terus kalau ada krisis-krisis lainnya juga gimana. Nah, silahkan Pak Budi langsung aja kita bahas di malam hari ini. Silakan Pak Budi. Terima kasih, Mbak Devi. Selamat malam teman-teman semua. Eh, Salam sejahtera, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Eh, Izinkan saya share pakai PowerPoint aja ya, Mbak Devin ya, supaya lebih clear apa yang ingin saya sampaikan. Boleh. Dan ini sebenarnya saya sharing saja ya, tidak bermaksud menggurui teman-teman semua yang saya yakin sudah sangat ahli dan berpengalaman dalam bisnis dan mungkin punya pengalaman lebih banyak dari saya. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang merasa ingin sharing gitu, sharing thought gitu, silakan saja. Jadi kita memperkaya pengetahuan kita dan mungkin bisa membantu meningkatkan keterampilan bisnis kita semakin jauh. Kira-kira begitu ya, Mbak Devin ya, Mhm. teman-teman semua. Oke, karena saya juga belum melihat ini wajah-wajahnya. Saya sih pengennya kenalan nih Mbak Devin, cuman kayaknya kelamaan nanti ya. Saya sharing aja Nanti kita langsung. ada sesi tanya jawab nanti Oh ini gitu ya. di situ. Oke. Oke, oke, saya sharing dulu ya. Boleh ya? Baik, Bapak Ibu. Eh, Materi saya mungkin bisa dilihat judulnya adalah Leadership Beyond Crisis, yaitu Leading in What Matters. Jadi ini base-nya adalah ketika sebenarnya VUCA udah agak lewat ya. Ketika pandemi itu udah VUCA dahsyat gitu, saya melihat bahwa VUCA ini sudah eh, agak ringan gitu ya dibanding dengan pandemi gitu ya. Nah, tapi eh, ini pun yang membuat saya akhirnya melihat, mengamati dan bertanya-tanya kepada teman-teman apa yang benar-benar perlu untuk di leading gitu ya ketika kita menghadapi krisis yang unpredictable seperti kemarin. Ya. Jadi ketika pandemi kemarin itu Bapak-bapak, Ibu-ibu kan juga sudah merasakan sendiri bahwa krisis yang kemarin itu benar-benar benar-benar unpredictable. Jadi kita nggak tahu nih ini kapan selesainya gitu ya. Kemudian bagaimana kita menghadapinya. Semua orang sama-sama tidak tahu apa yang harus dilakukan awalnya. Nah, kemudian baru setelah sekian lama eh, masyarakat gitu, pemerintah tuh baru bisa meraba-raba kemungkinan yang harus saya lakukan adalah seperti ini gitu ya. Nah, dari situ akhirnya saya mensintesakan, membuat hipotesa tentang bagaimana para leaders ini eh, memimpin bisnisnya. Kemudian saya konfirmasi dengan beberapa beberapa interview, beberapa teman-teman leaders yang saya lihat bisnisnya masih oke dan bahkan ada beberapa yang bahkan lebih baik daripada sebelum pandemi ini. Ya, jadi kalau dibilang riset ilmiah juga enggak gitu ya. Tapi lumayan lah ada dasar ininya, ada dasar risetnya sedikit. Oke, itu pengantar saja dari materi ini. Oke, ini mengenalkan dulu sedikit sebelum mulai. Nama saya Budi Dewo Broto, Bapak Ibu, dan sama teman-teman di Ya. Oh, nge-freeze Nah, ya. mungkin kalau Bapak Ibu seangkatan sama saya, dulu udah pernah kenal nih sama keluarga saya. Kira-kira udah ada yang kenal sama keluarga saya belum, Bapak Ibu? Belum ya? Belum ya. Gimana Kalau Pak gitu Ibu? saya kasih tahu dulu kan, Bapak Ibu mungkin udah pernah diajarin waktu sekolah ini, Bapak Budi.
ini Ibu Budi gitu ya, ini Kakak Budi namanya Wati gitu ya. Nah itu keluarga saya. Sekarang Bapak Ibu kenal sama Budinya langsung gitu ya. Oke. Iya. Nah karena itu dan saya dipanggil di komunitas eh, coach itu Coach Budi Dewo gitu ya, lebih singkatnya gitu. Dan ada lagi panggilan yang lebih singkat. Nah, kira-kira Bapak Ibu tahu nggak? Kira saya dipanggil apa nih? Coach Booth. Coach Bud? Bukan, bukan ya. Saya biasa dipanggil Coach Bude. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu kalau punya bude gitu biasanya kan cantik-cantik gitu ya. Cuman di sini bude yang satu ini nggak punya rambut, berewokan. Jadi bude yang ganteng cuman satu, saya sendiri di Indonesia. Karena bude yang lain cantik-cantik tuh macam kayak Mbak Devin tuh. Kalau punya ponakan dia panggil Bude Devin gitu kan ya. Ya, Gitu ya. Makanya saya menolak dipanggil Pak Bude karena nanti bingung. Ini Pak kok Bude? Pak Kalau Bude Bude. kan harusnya Ibu gitu ya. Iya. Betul. Jadi saya dipanggilnya Coach Bude aja ya teman-teman. Oke, ini perkenalan sejenak gitu ya supaya agak tahu apa kita bisa lebih ini. Nah mungkin bisa dilihat di sini saya nggak berpanjang-panjang, saya langsung saja dengan materi kita kali ini ya, yaitu leadership beyond crisis. Nah, maaf. Salah satu teori leadership atau apa ya, in- buku kepemimpinan yang saya paling suka adalah leadership quote-nya dari Dave Ulrich. Ya, di sini beliau menggambarkan seorang leaders itu harus punya 4 area ya. Dia harus menjadi seorang strategis, tapi sekaligus menjadi seorang eksekutor. Jadi dia strategi ke depan, tapi eksekutor di masa yang sehari-hari. Kemudian dia juga harus menjadi seorang yang mendevelop human capitalnya, jadi secara long term itu, tapi dia juga harus memanage talent gitu ya, nggak cuma develop, tapi talent yang ada di manage. Dia harus menjadi seorang organisatoris, tapi juga ya membangun individual kompetensi. Nah, kemampuan ini Bapak Ibu saya lihat eh, sangat relevan dengan teman-teman yang saya tanya nih tentang bagaimana mereka menghadapi leadership. Jadi dia orang-orang yang tetap hand-on dalam bisnisnya, tapi juga strategik, membangun strategik bisnis ke depannya seperti apa. Dan orang-orang ini biasanya di tengah nih punya personal proficiency ya, kemampuan untuk menginvest ke dirinya sendiri, kemampuan untuk mengembangkan dirinya sendiri, tidak berhenti di satu titik dan terus-menerus berkembang. Nah, dari sini akhirnya saya melihat bahwa dalam leadership ada 3 isu yang utama sebenarnya. Pertama, self leadership, mengembangkan kepemimpinan dirinya sendiri, memimpin diri sendiri. Kemudian eh, tim leadership, dari dia bisa memimpin dirinya sendiri, dia baru bisa memimpin timnya ya. Selama dia belum bisa mengembangkan kepemimpinan untuk dirinya sendiri, dia akan kesulitan untuk mengembangkan kepemimpinan bagi timnya, apalagi buat keseluruhan organisasi. Dan yang ketiga adalah bagaimana menjadi pemimpin dalam lingkungan bisnis yang berubah-berubah. Jadi business environment leadership. Jadi ada 3 hal yang dimiliki oleh seorang leaders dalam bisnis, dalam organisasi. Ya, self leadership, team leadership, dan business environment leadership. Nah, hari ini saya nggak akan banyak ngomong tentang self leadership dan team leadership, tapi tentang business environment leadership ya, sesuai dengan temanya adalah tentang bagaimana leading in the crisis ya. Oke. Nah, salah satu yang saya masukkan di sini adalah bagaimana dalam krisis seorang leaders itu harus bisa secara cepat itu menjadi seorang leaders yang transformation ya. Jadi transformational leaders ya. Istilahnya atau leadership 4.0 gitu ya. Jadi nggak Oke.
Wah, langsung menghilang ini. Oke, sebentar. Saya saya hubungin dulu ya. Eh, ini mohon maaf karena kayaknya sinyalnya memang oke. Oke, ini memang karena ini ya sinyalnya buruk. Mungkin karena mendung mungkin. Bentar. Oke, mungkin sambil menunggu sambil saya eh, sh- share video lagi gitu ya. Sekarang sudah kembali normal. Saya lanjutkan ya. Oke, tepat waktu sekali. Silakan, Pak. Sinyalnya ini ya, Pak, trouble. Heeh. Oke. Tolong bisa di screen sharing, Mbak. Oh iya, maaf. Oke, sebentar. Oke, sudah. Masih belum? Nah, Bisa. ya. Hmm, Ya, Ya. ya, kembali ke Hmm, titik di mana saya tadi menghilang gitu ya. betul. Ini dari awal nih, Pak. Tadi kan habis sudah jelasin tentang leadership, ada 4 poin, terus harus lead ke diri sendiri, terus baru nge-lead tim dan juga environment-nya. Lanjut ini terus hilang. Oke, jadi ketika krisis, seorang leader tuh harus eh, secara cepat menjadi seorang transformational leaders karena dia harus mentransformasikan organisasinya untuk bisa cepat menyesuaikan dalam situasi yang berbeda gitu ya. Artinya dia harus mampu dalam waktu singkat mengimbangkan tim yang bisa mengidentifikasi kebutuhan perubahan ya. Kemudian kalau timnya masih merasa aman-aman saja, nah ini masalah nanti. Kemudian dia juga harus punya kemampuan menginspirasi dan menciptakan visi bagi timnya untuk melakukan perubahan. Mengkomunikasikan bahwa kita tidak sedang baik-baik saja ini untuk sebuah organisasi yang tadinya stabil itu butuh kemampuan tersendiri. Kemudian bersama-sama melakukan komitmen perubahan bersama tim. Nah, ini yang diperlukan ketika sebuah si environmental business berubah secara cepat dan masuk ke area krisis. Apa yang leaders perlu lakukan adalah kemampuan untuk bertransformasi secara cepat. Transformasi ini tentunya akan bisa terjadi kalau dia sebelumnya juga memang sudah memiliki engagement yang kuat dengan timnya, gitu ya. Oke. Nah, di sini saya memperlihatkan model leadership triangle. Ini sebenarnya kita ambil dari leadership-nya Ki Hajar Dewantara, Bapak-Bapak ya. Jadi di sini ada lead ya, seorang leader itu harus punya leading, bisa memimpin. Kalau di Ki Hajar Dewantara adalah Ingarso Singtulodo. Jadi di depan itu dia memimpin, memberi teladan, memberi direction ya, Ingarso Singtulodo. Kemudian Ing Madyo Mangunkarso. Di tengah-tengah itu membangun inspirasi,
Harsa ya, keinginan mengencourage tim ya. Kemudian Tutwuri Handayani di belakang memberi dukungan, support ya. Jadi tiga tiga peran ini yang perlu dimiliki seorang leaders, terutama ketika krisis terjadi. Tiga ini hanya akan bisa terjadi kalau dia punya attitude ya, punya perilaku, punya sikap gitu, eh, apa, sikap, perilaku, cara gitu yang memang bisa merangkul semua timnya. Kemudian juga dia punya aptitude, punya skillnya, punya kemampuannya, punya kompetensinya, punya knowledge-nya. Jadi attitude saja nggak cukup kalau dia nggak punya knowledge-nya. Kemudian tentunya kalau dia bisa memberikan resource yang cukup bagi timnya untuk bergerak gitu ya. Ini leadership triangle yang perlu dimiliki seorang leaders, terutama apalagi ketika kita menghadapi krisis gitu ya. Leading harus jelas, kemudian support harus kuat, dan encourage harus apa, harus besar gitu ya, dengan attitude yang tepat, dengan attitude yang benar, dan resource yang bisa diandalkan. Nah, ini dari sisi personal. Kemudian dari sisi tim leadership, eh, seorang leaders ya perlu untuk bisa membangun trust nih, trust antara dirinya dengan para anggota timnya, ataupun trust antara tim dengan anggota tim yang lain. Nah, oleh karena itu dia perlu membuild trust ya. Dari trust itu akan lahir dynamic ya. Jadi dinamika tim itu perlu. Jadi kalau tim terlalu adem ayem gitu ya, sangat adem, nurut, tenang gitu, kita justru berpikir ada bahayanya nih, nggak siap menghadapi turbulensi bisnis. Nah, dengan adanya client dynamic di dalam ini, mereka tetap bersaing, tapi juga secara sehat, punya trust, tapi bersaing ya. Jadi ada manajemen konflik, konflik di situ. Nah, ini baru tim bisa bergerak nih. Nah, di situ kita baru bisa minta komitmen, kita berikan accountability, baru pasti hasilnya akan ngikutin. Biasanya seperti ini. Nah, ini yang saya bilang adalah tim leadership. Bagaimana seorang leaders itu perlu membangun timnya agar dibangun dengan trust yang pasti, ujungnya resultnya akan tercapai dengan sendirinya, dengan visi dan misi yang kuat. Nah, tapi kita tidak bicara tentang self leadership dan team leadership, tapi kita bicara tentang bagaimana business environment terjadi ketika sebuah krisis ada gitu ya. Jadi kalau kita bicara VUCA ya, ada volatility, ada uncertain, ada ambigu, dan kompleks ya. Business organization itu dikelilingi empat hal ini. Disruptif ekonomi yang dulu terjadi adalah bagian dari VUCA. Ya. Tapi ketika pandemi datang, nah ini seakan-akan volatile, uncertain, ambigu, dan kompleks ini eh, terlalu apa ya, terlalu ringan untuk menggambarkan situasi krisis ketika pandemi. Jadi saya lihat ada eh, bobot yang lebih besar gitu ya daripada VUCA, yaitu krisis pandemi. Nah, tapi kalau dari teman-teman saya yang apa, dari etnis Tionghoa, krisis itu selalu ditulis dalam bentuk dua kata ini ya, Wei Ji ya. Kalau saya nggak tahu nih bacanya benar apa salah nih, Wei Ji atau Wei Ji ya. Tapi tulisannya begini yang saya pahami ya, ada Wei Ji, ada danger, ada opportunity. Nah, disinilah kita sebagai leaders harus bisa ngelihatnya. Saya pikir budaya Tionghoa, Tiongkok itu sudah bisa menggambarkan sebuah krisis dengan cara yang sangat persis gitu ya. Ada danger, ada bahaya, tapi juga ada opportunity. Nah, ternyata the true test of ya, leadership is how well you function in a crisis. Itu kayak kata Brian Tracy. Nah, di sini saya melihat teman-teman yang kemarin selama pandemi bisa bertahan, ini ya orang-orang yang memang bisa berfungsi secara penuh ketika krisis. Saya lanjutin ya. Nah, akhirnya saya membangun sebuah hipotesis baru ketika ketika krisis ya, VUCA before COVID dan VUCA after COVID ya. Jadi ketika COVID
sebelum COVID baru volatile ya, jadi change rapidly. Tapi ketika COVID kita jadi vapors, ya, kita nggak bisa ngelihat secara clear substansinya apa, ya, karena sangat berbeda sekali situasinya. Ya. Kemudian ketika uncertain ya, nggak ada yang bisa diandalkan gitu, sangat nggak apa uncertain, sangat tidak pasti ya. Tapi pada saat pandemi kita jadi unknown ya. Ini kayak apa sih? Karena ini sesuatu yang sangat baru gitu ya. Dan mungkin nanti kita akan menghadapi krisis-krisis yang sama sama beratnya gitu ya. Dan sepertinya seperti itu. Nah, di kemudian ada complexity ya, many different and connected parts. Jadi ketika VUCA ini situasinya sangat kompleks. Tapi pada saat pandemi dan setelahnya saya rasa kompleks itu sangat terlalu ringan menggambarkan. Tapi saya bilang ini lebih menjadi seperti komplikasi gitu ya. Ada apa terkomplikasi menjadi lebih difficult gitu. Ada apa ya? Saling mempengaruhi sehingga kalau satu misalnya diobatin atau dibenerin masih ada pengaruh-pengaruh lain yang eh, mempunyai efek yang sama beratnya gitu ya. Kemudian berikutnya adalah ambigu, tapi di sini juga menjadi saya bilang menjadi abstrus. Jadi sangat tidak sangat sulit untuk dipahami, untuk diinterpretasikan. Ya. Jadi eh, ini yang membuat hipotesis saya tentang bagaimana seorang leaders harus bersiap-siap menghadapi krisis dan saya eh, istilahnya saya tanyakan kepada teman-teman leaders yang lain. Ya. Nah, jadi menghadapi empat hal ini, ada empat area juga yang saya tawarkan bagaimana kita leading in what matters ketika krisis. Pertama adalah kita perlu membangun yang namanya 4V menghadapi approach, yaitu visi, value, dan velocity. Ya. Kenapa? Karena justru teman-teman yang visinya tetap kuat dalam bisnisnya, dia yang benar-benar bisa menghadapi eh, situasi bisnis yang berubah. Jadi nggak berubah-berubah, visinya tetap dan itu yang dia jadikan patokan. Biarpun mungkin ada perubahan dalam apa ya, dalam operation, tapi visi tidak berubah. Ya, ya. Jadi kemampuan untuk eh, berpikir atau membuat perencanaan ke future dengan jelas. Ya. Bahkan seluruh timnya akhirnya bisa melihat visinya seperti apa dan bisa berjalan ke sana bersama-sama. Ya. Ketika pandemi berlangsung, beberapa ada kawan saya yang punya beberapa rumah sakit justru mengumpulkan timnya bersama-sama gitu dan menguatkan visinya ya bahwa ini pasti akan berakhir ya tapi ya eh, target-targetnya menjadi dibuat lebih pendek. Jadi targetnya kecil-kecil, misalnya sebulan, 3 bulan, 5 bulan. Ya. Ada core competence yang harus tetap dibangun dalam jangka-jangka pendek. Ya. Ada milestone-milestone yang harus di-create ulang dalam jangka-jangka yang lebih pendek daripada yang sebelumnya. Gitu ya. Jadi visi tetap, hanya mungkin target-targetnya agak dipendekin gitu ya. Karena apa? Karena perubahannya terus-terus terjadi. Kalau targetnya misalnya visinya targetnya setahun, nah mungkin agak kejauhan ya, karena perubahannya terjadi. Jangan-jangan nanti eh, banyak perubahan yang membuat visinya bahkan menjadi blur ketika target-targetnya dibuat panjang-panjang ya. Jadi selama krisis mereka membuat target yang lebih lebih pendek-pendek. Kemudian V berikutnya adalah value. Justru ketika krisis teman-teman yang menguatkan value-nya dan mengkomunikasikan value-nya internal maupun eksternal itu yang eh, menjadi semakin kuat ya ininya interaksi dengan customer-nya walaupun mungkin ada perubahan dalam eh, aktivitinya tapi value yang diberikan dan disampaikan itu diperkuat ya jadi teman-teman yang apa mengkomunikasikan value-nya ketika krisis dengan lebih baik itu saya lihat justru mereka yang bisa eh, menghadapi
krisis ini, ya. Oke. Kemudian adalah velocity, kecepatan dalam bertindak, jadi proses bisnis dipercepat, keputusan untuk merespon lebih cepat, service level agreement-nya juga dipercepat. Jadi ada velocity. Kenapa nggak speed velocity? Karena apa? Karena ada direction-nya gitu ya. Jadi nggak cuma cepat aja, tapi ada direction-nya. Direction-nya itu yang membuat kenapa ini harus dipercepat gitu ya. Short validation cycles ya. Misalnya penting apa, cash conversion cycle-nya dipercepat, kemudian proses bisnisnya dipercepat, time to respond juga dipercepat, gitu ya. Ada speed yang ditingkatkan untuk melakukan bisnis proses ya kepada customer. Itu V ketiga. Nah, menghadapi unknown atau uncertain ya, ada tiga hal juga yang bisa dilakukan oleh yang dilakukan para leaders ini adalah pertama memahami, memberi understand, kemudian unhearted dan undertake. Ya. Pertama understand, yaitu benar-benar kita harus mencoba memahami krisis ini seperti apa sih gitu ya. Pandemi itu kemarin ya, apa yang terimpact, apa saja. Apakah cuma soal penyakit, tapi ternyata manusia tidak bergerak, barang-barang terhambat. Jadi apa yang kita bisa petakan dalam sebuah situasi krisis? Nah, ketika seorang leader sudah bisa memetakan dan memahami bahwa oh situasi ini terjadi karena ini, kemudian petanya sudah terlihat, nah, artinya dia sudah understand tentang situasinya. Biarpun mungkin tidak 100%, namanya juga kita baru melihat situasi yang berubah-berubah, cuman kita paham adanya hal-hal tersebut. Ya. Sehingga dengan pemahaman itu kita bisa tahu apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang leaders. Kemudian unhearted nih Bapak Ibu. Eh, Kadang-kadang eh, leaders ya, terutama para pebisnis gitu, suka pakai hati gitu dalam mengambil keputusan-keputusan bisnis. Terutama untuk bisnis-bisnis yang waduh udah lama nih saya bangun dari awal gitu ya, dan ketika terjadi krisis dan terlihat wah ini sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan, agak berat untuk aduh ini tutup aja gitu ya, kesian nih. Eh, Bahkan nggak apa-apa lah ya, pokoknya ini dipertahankan ya selama keputusannya unlogic ya, ini agak berat. Jadi agak-agak kita perlu dalam tanda kutip nggak pakai hati ya dalam mengambil keputusan-keputusan dari bisnis. Nah ini benar nih, Pak Arjo benar, kalau pertimbangan mengubah negara demi soal ekonomi terkadang malah makin bisa, benar bisa jadi Pak. Bagaimana mencari alternatif lain memperpendek target. Bisa jadi seperti itu, Pak. Jadi target-targetnya hanya mungkin apa namanya? eh Apa ya kalau saya bilang, ketika menyusun target jangka panjang itu kita harus melihat perubahan-perubahan dari eh, dalam waktu yang lebih 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 pendek, mungkin seperti itu ya, Pak ya. Atau nanti kita diskusi, Pak. Saya lanjutin dulu ya, Pak Arjo ya. Ya, nanti buat sesi pertanyaan nanti, Pak. Jadi lanjut dulu aja nggak apa-apa. Ya mungkin teman-teman nanti juga ada yang. Kemudian justru ketika krisis, para leader teman-teman yang itu perlu untuk take take kontrol lebih dalam gitu ya. Artinya gini, bukan menjadi nano manajemen, cuman ada beberapa hal yang memang kita harus kontrol lebih karena apa, perlu keputusan-keputusan yang lebih cepat dan lebih apa fundamental dalam bisnis, dan kadang-kadang eh, delegasi yang kita berikan nggak cukup untuk itu. Perlu kita sebagai leading perlu untuk melakukan kontrol yang lebih lebih eh, lebih apa ya, lebih kuat, lebih lebih
kuat dalam melakukan keputusan-keputusan di bisnis ya, apalagi dalam operasional atau itu dari sisi ketika menghadapi unknown. Ya. Kemudian ketika complication ada ketika kompleks dan complication ada tiga yang saya lihat dilakukan oleh teman-teman, yaitu pertama mereka justru curious untuk mencari apa yang menjadi eh, apa yang bisa mereka lakukan. Jadi mencari ke clarity dalam bisnis ya. Harus mencari clarity dan mereka justru memperbesar curious, eager to know to learn. Jadi nggak cuma berhenti di yang ada, cuman apa yang perlu, yang apa yang baru yang harus mereka kerjakan, apa yang eh, apa ya, tren dan connect eh, titik-titik ya, connect the dots gitu dari situasi krisis dan teman-teman eh, para pebisnis ini justru justru istilahnya apa ya, justru mencari tahu lebih dalam lagi gitu ya, curious-nya diperbesar, tidak cuma sekedar apa me, meres apa namanya eh bereaksi ya, tidak cuma bereaksi, tapi justru curious terhadap situasi sehingga apa bisa memproaktifkan diri dalam menghadapi situasi yang berubah. Kemudian membangun kreativitas, apa yang harus dikerjakan, apalagi yang berbeda dari core bisnisnya, tapi tetap dalam, dalam bisnis tapi dalam core yang sama, membangun kreativitas ya. Teman-teman di sana banyak yang eh, punya ide untuk melakukan sesuatu yang berbeda, tapi masih tetap dalam core bisnisnya dan itu bisa berjalan. Dan tentunya nggak cuma kreativitasnya, tapi dari situ mengcreate sesuatu yang berbeda yang bisa di apa ya dibutuhkan oleh customernya pada saat yang sama ketika mereka juga dalam kebingungan gitu ya. Jadi para leaders ini dia punya curious, dia bisa kreatif, dia bisa create. Kemudian dalam situasi yang ambigu, maka mereka melakukan yang namanya adopt, adapt, dan agile. Jadi mereka adopt artinya apa? Artinya accept ya. Ya ada krisis dan adopt diterima bahwa ini ada sebuah sebuah krisis yang harus dihadapi ya. Banyak teman-teman yang denial gitu, ada kritis enggak, kita bisnis as usual ini yang paling berbahaya gitu ya, karena dia tidak mau mengadap, tidak mau menerima, tidak mau accept bahwa ini situasi sudah sangat berbeda gitu ya. Mungkin kalau kasus-kasus yang besar seperti Nokia gitu, dia tidak adopt terhadap perbedaan, tidak adopt terhadap perubahan di lingkungan bisnis gitu ya. Nah, setelah adopt jadi menerima, baru dia bisa beradaptasi ya. Apa yang harus saya lakukan nih, mungkin menggunakan Scampers atau apapun, banyak toolsnya gitu ya, tapi dia punya kemauan ya dan kemampuan untuk eh, memodifikasi bisnisnya gitu ya, beradaptasi terhadap lingkungan ya, atau internal prosesnya yang diadaptasikan atau bahkan ada ada apa namanya target-target customer yang dia perlu adaptasikan gitu ya. Dan tentunya hanya bisa terjadi kalau dia agile ya, being agile ya, nggak cuma doing agile tapi being agile, bersedia untuk apa lincah gitu ya, punya bisnis value yang lincah, iteratif, berkolaborasi, terus memperbaiki diri, sehingga dia melakukan doing agile. Mungkin bisa pakai Kanban, pakai berbagai macam tools untuk agile, seperti itu. Nah, ini saya namakan, kalau saya lihat teman-teman adalah orang-orang yang dynamic leader. Jadi dia dinamis dari mulai tim leadership, self leadership, dan eh, membangun business environmental leadership secara dinamis. Nah, dalam situasi krisis saya lihat orang-orang yang dinamis ini yang bisa secara eh, cepat ya, ataupun secara tepat merespon dan
membangun bisnisnya untuk tetap 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 dalam tracknya dan bahkan mungkin dia bahkan menjadi lebih besar. Seperti itu. Nah, begitu teman-teman secara cepat gitu ya, apa yang ingin saya sharingkan. Terima kasih sudah memperhatikan dan mendengarkan. Dan mungkin kalau ada yang bisa ditanya atau ingin sharing juga untuk menjadi pembelajaran kita bersama, silakan saya kembalikan ke Mbak Devin. Oke, sangat cepat sekali ya Pak ini. Nah, satset gitu. Oke, mungkin karena Pak udah membaca pertanyaan Pak Arjo tadi dan Pak Budi kayaknya udah tertarik gitu ya. Mungkin saya bacakan ulang. Bapak Ibu yang mau tanya secara langsung gitu, karena Pak Budi ini kayaknya seneng kalau diajak ngobrol langsung gitu loh. Jadi nanti kalau Bapak Ibu bisa unmute, nanti boleh unmute untuk tanya gitu ya. Nah, kalau pertimbangan pertanyaan dari Pak Arjo, kalau pertimbangan mengubah target dari jangka panjang menjadi jangka pendek dilakukan demi menyiasati situasi ekonomi sulit, terkadang malah makin merugi. Bagaimana kemudian mencari alternatif selain memperpendek target? Gitu. Oh, selain itu mohon maaf ini saya juga mau menyapa Pak Joni. Halo, iya, dari bisnis properti silakan. Lalu ada Pak Sugito Harjo, agen Manulife. Oke, selamat malam Pak Sugito. Mungkin nanti juga kalau ada pertanyaan boleh ya, langsung raise hand aja atau tulis di kolom komentar. Silakan untuk menjawab pertanyaannya Pak Budi dari Pak Arjo. Iya, Pak Arjo. Ya, bisa jadi begitu ya. Eh, Kadang-kadang kita gini. Jadi kalau menurut apa yang saya amati ya, eh, pada saat pada saat kemarin itu saya amati teman-teman saya justru yang para bisnis ini mereka memang goals besarnya tetap dalam jangka panjang hanya mereka melihat apakah gini pasar ini maunya kemana gitu ya. Pasar ini maunya secepat apa berubah dan itu yang ingin mereka mereka kejar karena eh, ketika situasi tidak tertentu ya situasi tidak tertentu dan eh, mereka tidak mensiasati perubahan menjadi menjadi operasional yang lebih pendek eh, mungkin mungkin justru akan kehilangan opportunity gitu ya. Salah satunya contohnya ya kalau yang saya ini ada teman saya dia punya bisnis karpet gitu ya, punya karpet karpet premium gitu ya. Nah, ketika krisis kemarin kebutuhan untuk karpet premiumnya turun drastis gitu ya. Tapi mereka dia justru mendapat tawaran untuk membuat karpet-karpet yang murah gitu ya, yang murah dengan dengan harga yang lebih murah, dengan kualitas yang juga lebih murah gitu, dan mereka inginnya cepat selesai. Nah, kecepatan apa namanya perubahan yang pokoknya dalam jangka ini harus selesai, harus selesai, harus selesai. Nah, itu yang akhirnya mereka mereka eh, mereka lakukan gitu beradaptasi di situ dengan tetap karena apa target target ininya tetap di ini tetap besarnya misalnya target omsetnya tetap harus sekian gitu ya. Nah, tapi ketika ngomongin soal karpet mahal target omset sekian itu ada proses panjang yang harus dilakukan. Nah, ketika krisis beberapa teman bahkan melakukan oke lah kita turunkan ini target-target jadi pendek-pendek supaya apa supaya sedikit demi sedikit nyampe ke ujung sana karena kalau pakai bisnis as usual agak agak berat ya itu yang saya sampaikan ya targetnya akan agak dikurangi gitu Gimana Pak Arjo? Kalau katanya mungkin bahwa Ya, antara jadi saya mau berikan konteks ya di ya pertanyaan saya Pak. supaya lebih jelas mungkin. Jadi saya ini ada klien yang
bukan klien kaleng-kaleng ya, ini klien besar lah, udah kelas dunia lah gitu. Iya, Pak. Tapi pemikirannya, strateginya kalau menurut saya tuh aneh, karena mereka itu kalau setiap kali buat mereka tuh yang namanya ingin mengurangi cost, mereka tuh lay off semua top talent mereka gitu, karena top talent kan nggak mungkin gaji UMR ya, jadi pasti gajinya yang top lah gitu. Dan mereka menganggap ini cuman bikin rugi perusahaan, jadi disingkirkan semua. Tapi ya karena top talentnya disingkirkan semua, jadinya perusahaannya malah jadi semakin merugi. Makanya tadi yang saya bilang tadi semakin merugi. Oh iya. Jadi ujung-ujungnya mungkin setelah beberapa bulan di hire lagi top talentnya berbeda, yang mungkin bukan orang yang sama ya, orangnya berbeda, tapi ya ada kemiripan lah secara kualitas. Tapi dengan cara seperti itu kan berarti kan ada proses kan untuk adaptasi, dan mereka jadi buang-buang waktu untuk proses pembelajaran. Itu pun sekalipun ini top talent banget ya, udah paling top, bisa langsung jalan lah gitu, mereka tidak selalu diberikan kuasa penuh. Jadi seakan-akan suruh lari tapi kakinya diikat, jadi mesti lompat karung gitu, jadinya ya lebih lama gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini ya banyak yang tidak konsisten, yang memang dari awal mungkin kurang dipikirkan secara utuh gitu ya. Masalahnya mereka ini nggak punya istilahnya satu pemimpin tunggal gitu, yang misalkan seperti CEO itu nggak ada gitu. Jadi tergantung selera masing-masing manajer aja, manajer ini bilang apa, manajer bilang, dan mereka tuh tidak saling komunikasi. Mereka tahunya misalkan dari sisi bisnis ya, mereka butuhnya A, B, C, D, E, oke. Tapi manajer lain bilang, oh saya nggak bisa nih kalau kayak gini, jadinya mahal gini, biayanya terlalu besar karena top talentnya terlalu banyak, investasi awal terlalu besar, kita nggak ada uang segala macam. Dan kedua belah pihak ini tidak pernah bertemu untuk sepakat apa gini ke depannya. Jadi para top talentnya di hire besar, kemudian di lay off dan segala macam ini berulang-ulang kali, bukan cuma sekali, berulang-ulang kali. Jadinya kejepit tengah-tengah. Kita kan dan klien, buat saya pribadi ya, karena ini kan klien ya, saya nggak bisa masuk terlalu jauh. Saya cuma bilang ke mereka, ini kalau gini-gini terus ini nggak maju-maju nih. Jadi mau gimana sebenarnya gitu. Jadi kalau menurut Bapak dengan situasi seperti itu sebaiknya gimana nih? Karena problemnya tuh kompleks, tidak sederhana gitu. Betul, Pak. Ya kalau jadi saya setuju sama Pak Ardo nih, kalau kayak gitu memang nggak akan bisa istilahnya, mungkin bisnisnya berkembang, cuman berat sekali gitu ya. Nah, kalau dalam hal ini kalau menurut saya Pak ya, sebenarnya justru dari awal ya, artinya yang awal tuh Pak. Jadi visinya itu harus disamakan dulu nih. Visi kan bukan cuma kenapa saya ada, cuman bagaimana saya beroperasi, itu kan juga ada di visi dan misi. Nah, itu harus disamakan sebenarnya Pak. Karena kalau masing-masing punya pikiran sendiri, kemudian punya ini sendiri, eh, keinginan sendiri gitu, apalagi dalam level manajer dan tidak ada directionnya gitu. Nah, itu memang berat Pak. Jadi sebenarnya sih eh, dalam beberapa kesempatan menemukan visi besar bersama itu menjadi cukup penting sih, kalau kalau dari pengalaman saya yang mungkin Pak Harjo punya pengalaman yang serupa atau bahkan mungkin lebih. Tapi dari apa yang biasanya kalau saya melakukan coaching gitu ya, dari awal itu dulu Pak, Pak. Apalagi kalau kliennya udah besar kayak gitu, mungkin perlu fasilitator tuh untuk membantu menemukan visinya, visi bersamanya, Pak. Karena itu kan Iya nanti Pak, akan membentuk masalahnya saya ini project. posisi saya sebagai konsultan, sebagai mereka sebagai klien saya bukan di hire oleh the top and very top gitu, saya di hire oleh yang middle manager. Sedangkan middle manager ini tidak punya kuasa untuk mengatur kedua pihak, semua pihak itu bukan kuasanya dia gitu. Sedangkan pihak yang paling top itu mereka ya mungkin lepas tangan atau apa, saya juga nggak tahu karena saya juga nggak di circle itu. Tapi itu dah, jadi saya juga termasuk yang posisi yang terjepit itu Pak. Disuruh ke kiri nggak bisa, disuruh ke kanan nggak bisa, di tengah-tengah lebih hancur, jadi masalah juga Pak. Betul, Pak. Ya, ya. Betul. Ya, ini dilema konsultan kalau memang dia lagi di tengah. Nah, ini yang dilema. Eh
saya juga agak gini ya, karena terus terang kalau kalau mungkin eh, bisa bisa dikembalikan. Saya nggak tahu nih Pak situasinya di sana ya, tapi mungkin bisa dikembalikan dari perusahaan itu ketika berdiri itu kan sebenarnya ada ada statement perusahaan kenapa mereka berdiri dan mau kemana gitu ya. Itu mungkin bahwa bisa bisa mengembalikan ke situ ya. Eh, dan si manajer itu mungkin bisa berkomunikasi dengan atasannya dari situ. Karena saya tahu mungkin posisi Pak Arjo juga tidak dalam dalam posisi untuk mengarahkan ke sana ya, gitu ya. Hanya jadinya ya memang jadi serba salah nih, apalagi dalam konteks konsultan ya. Mana yang mau didengar dan mana yang mau dikerjakan itu sebenarnya agak berat juga nih. Jadi terus terang mungkin teman-teman yang lain bisa punya pengalaman yang lebih konkret ya dalam hal ini gitu ya. Hmm, Oke, mungkin ada yang mau share juga gitu, boleh. Iya, Heeh. Kalau katanya Pak Joshua antara beradaptasi melakukan perubahan atau kita nggak mau konsisten fokus pada suatu target, beda tipis sih. ya betul, Pak betul Joshua, Pak Joshua. bisnis properti baik premier maupun pengelolaan properti sekunder. Oke, mungkin Pak Joshua mau ini ngobrol. Mana ada ya, Mm-mm. Oke, mungkin Mas Ano. Gitu ya, Pak Arjo, udah puas? Ya, jadi untuk sementara itulah. Terima kasih. Oke, memang agak complicated ya Pak. Saya juga sampai saya mendengarnya juga ikutan wah gitu. Kalau misalnya Pak Budi sendiri, kalau dari selain COVID kemarin, yang terjadi sekarang apa nih Pak? Kebanyakan yang dihadapi mungkin klien-kliennya Pak Budi sekarang ini rata-rata sedang menghadapi krisis apa gitu? Hmm. Kalau yang sekarang mungkin eh, yang sedang banyak dikerjakan adalah untuk membangun corporate culture ya Mbak. Nah karena eh, disadari bahwa budaya perusahaan ini akan sangat mempengaruhi cara kerjanya perusahaan nantinya gitu. Jadi bagaimana bisnis beroperasi itu sangat sangat dipengaruhi oleh bagaimana budaya yang dibentuk di perusahaan. Karena kan kita tidak mungkin tidak menciptakan budaya. Mhm. Jadi jadi apapun yang terjadi yang sekarang lagi kita terutama masuk ke area pelayanan publik tuh membangun budaya perusahaan gitu. Dan termasuk di budaya di dalamnya adalah eh, dari mulai eh, statement korporasi sampai bagaimana itu menjadi proses bisnis. Nah, ini yang kami sedang eh, banyak klien yang masuk ke masuk ke situ. Mulai mulai punya kesadaran tentang budaya. Jadi bukan cuma service excellence tapi service culture. Awalnya dari situ, service excellence, service culture, kemudian baru corporate culture. Karena service excellence nggak akan terjadi kalau tidak ada service culture. Service culture tidak akan terjadi kalau corporate culture-nya tidak dibangun. Nah, ini yang sedang saat ini ya. Karena mungkin mereka berkaca ketika kemarin pandemi ya, Mhm. bagaimana kebingungan karena tidak ada guidance yang jelas harus apa. Akhirnya, tapi para leaders yang saya temui itu, ya kita harus fokus di visi gitu ya. Walaupun mungkin kalau tadi Pak Jose bilang, apakah adaptasi ini tipis nih antar beradaptasi sama tidak konsisten gitu ya. Nah, yang menarik ada beberapa eh, yang saya amati bahwa mereka fokus pada pada core core bisnisnya atau core kompetensi. Jadi salah satu teman saya punya pabrik boneka nih, pabrik boneka. Core kompetensinya adalah kain dan hal-hal yang berkaitan dengan jahit menjahit gitu ya.
Ketika krisis, nggak ada tuh yang namanya orang mesen boneka. Ya, betul. Buat apa boneka juga gitu kan? Nah, di situ akhirnya dia merubah. Core kompetensinya nggak berubah, targetnya tetap, cuman produk yang dia deliver ke klien yang sama, ya, itu berbeda gitu ya. Gitu. Jadi dia membuat apa ya diversifikasi produk yang sesuai dengan kebutuhan saat itu. Gitu. Tadi Pak Joshua ada sharing. Oke, Silakan Pak Joshua. Pak Silakan. Sugito. Pak Pas Sugito, maaf. Pak Harjo Sugito. yang Pak saya Sugito. sharing menanggapi adaptasi versus tidak konsisten fokus boleh nih Pak. Mungkin pengalamannya nanti bisa ditanggapi sama Pak Budi atau Coach Budi atau Coach Bude ini. Silakan Pak Sugito. Ya, selamat malam. Malam Pak Eh, Sugito. saya mau sharing aja, Pak. Ya, Kalau saya bilang adaptasi sama tidak konsisten atau fokus terhadap tujuan itu merupakan satu hal yang yang berbeda ya. Karena ketika krisis kemarin itu memang tidak ada pilihan lain selain beradaptasi. Karena tidak mungkin misalnya contoh perusahaan retail mau buka tujuannya buka outlet sebanyak-banyaknya, tapi ketika diperhadapkan pada COVID-19, otomatis dia harus beradaptasi. Dan itu tidak bisa kita katakan tidak konsisten terhadap fokus tujuannya. Contoh ya, ada yang saya kenal salah satu outlet donat, Pak. Pada akhirnya mereka harus merestrukturisasi lagi, mereka punya outlet-outlet. Jadi mereka keluar dari semua mall, karena yang lalu itu eh, penjualan di mall itu sangat dibatasi dari sisi waktu, tidak boleh makan di tempat, sehingga mereka keluar semua dari mall dan mereka buka standalone, Pak. Di mana ya, standalone itu ternyata lebih tahan terhadap krisis pada COVID-19 yang lalu. Mereka bisa beroperasi melebihi dari jam buka mall. Selama itu take away. Jadi di mall boleh take away, tapi kan terbatas jam operasional mall, Pak. ya, Nah ini betul. akhirnya mereka keluar dan kos operasionalnya juga tinggi, ya kan? Apalagi pada saat yang lalu kalau mall tutup, mereka yang di dalam nggak bisa jualan semua, ya Betul. kan? Karena tidak punya pintu atau khusus, kan ada beberapa outlet yang memang punya pintu sendiri, tidak harus nunggu mall buka. Jadi mereka keluar. Nah ada juga perusahaan yang besar, uh, mereka berubah jadi catering. Jadi Hmm, mereka coba memenuhi kebutuhan para penderita COVID, menyediakan makanan catering. Ada juga yang beradaptasi, kalau ada bakmi yang akhirnya dulu dia jual matang, akhirnya dibikin jadi kayak semacam frozen gitu loh. Dan malah penjualan ini bisa lintas kota, yang dulu tidak terpikirkan lintas kota, tapi produknya bisa dinikmatin lintas kota. betul. Dan saya pernah ikut satu pelatihan. Jadi di dalam COVID itu kita diperkenalkan yang namanya DET, Defense, Extends, sama Transformasi. Ya, Jadi ketika dalam kondisi krisis, ya kita harus defense. Apa yang bisa kita lakukan untuk survival? Yang tadinya awalnya mungkin berpikir ekspansi, harus merubah total menjadi defense supaya tetap keberadaannya tetap eksis gitu loh, walaupun dengan size yang lebih kecil. Nah, di satu sisi karena perubahan COVID yang lalu itu, penggunaan teknologi kan juga mendadak jadi lebih cepat ya Pak ya, dari yang pada ya. yang seharusnya. Nah, Kalau lalu nggak ada mereka, COVID, nggak ada zoom-zooman nih, Pak. betul, setelah mereka defense, mereka juga berpikir ulang bagaimana untuk berikutnya, untuk extends, Extend. sampai mereka berpikir untuk transformasi. Jadi beberapa perusahaan atau produk atau bisnis prosesnya itu mengalami perubahan dengan adanya COVID sih. Memang banyak minusnya, tapi ada juga bidang-bidang tertentu yang malah mendapat anugerah. Betul. Seperti itu sih Pak, sharing dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sugito Harjo. Ya, benar sekali Pak Sugito. Kalau tadi pakai defense, extend, dan transformasi. Mungkin itu bisa menggambarkan secara operasional kita harus bertahan gitu, survive dulu, mode survive. Ketika sudah bisa melihat gitu, istilahnya sudah adopt, oke, baru kita adaptasikan lagi gitu secara agile untuk bisa
bertransformasi menuju sesuatu. Nah, menariknya Bapak Ibu, ada bisnis-bisnis yang setelah krisis, dia tidak ada titik balik ya. Dia harus maju terus gitu ya. Ada beberapa yang akhirnya bisa titik balik, ada kembali lagi seperti dulu. Ya, Pak. Tapi ada juga yang dulu dia mungkin jadi kecil. Cara yang baru ini yang bisa menjadi lebih besar daripada cara yang dulu. Nah, ini yang saya bilang tadi ada agile-nya, adopt dan agile ke depan gitu ya. Kayak misalnya nih, training gitu ya, training aja. Training itu kan ketika non-COVID, sebelum COVID, 100% offline, hampir 100% offline. Ya. Ada sih yang sudah mulai pakai e-learning gitu ya, tapi nggak banyak. Nah, sekarang mungkin sudah secara COVID 80% online, karena nggak boleh ketemu. Ya, orang nggak boleh ketemu, nggak boleh berkumpul lebih dari berapa orang gitu ya, dan tidak ada venue yang berani gitu untuk buka ya. Kecuali waktu itu saya pernah eh, melakukan training untuk justru aparat negara, jadi nggak apa-apa gitu kayaknya. Tapi lain-lainnya nggak pasti online semua. Nah, ketika sudah eh, apa ketentuan PPKM-nya dicabut, nah, ada yang balik lagi nih offline, tapi tetap online-nya nggak hilang. Nah, ya seperti itu. Jadi ada yang balik lagi, ada yang tidak balik lagi gitu ya. Ada situasi yang tidak bisa diputar ulang kembali, tapi tetap harus seperti ini. Seperti apa? Bisnis-bisnis reseller sekarang itu ya. Itu kan juga nggak mungkin terus jadi buka outlet gitu. Tapi tetap aja reseller terus. Harus justru itu dikembangkan terus secara online gitu ya. Supaya apa? Supaya jalannya memang sudah di situ gitu. Kayak tadi mungkin justru yang Pak Sugiarto bilang udah bisa expand ke mana, Frozen, yang nggak perlu lagi yang dulu yang ini aja terus difokusin ke ke depannya seperti apa, atau yang donat yang keluar dari mall ya, ternyata justru lebih banyak. Apakah perlu balik lagi ke mall untuk itu kan belum tentu juga, tinggal apakah ini akan dikembangkan seperti apa gitu ya. Kayak kayak seperti itulah kira-kira. Oke, tapi memang sih kemarin itu kalau dibilang COVID itu adalah benar-benar menyengsarakan atau benar-benar negatif, tapi ada juga yang survive dan akhirnya juga malah semakin berkembang. Benar tadi Bapak, kayak contohnya iCommunity sekarang komunitasnya nggak cuma offline tapi juga online. Sekarang ada rutinan online juga kayak gitu. Ya, Sangat menarik sekali. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi atau mau sharing juga kayak Pak Sugito tadi boleh ya Pak ya, gitu. Mungkin karena ini sih sambil ada yang terawih gitu, jadi memang eh, Ramadan ya Pak. Soalnya biasanya kita memang kalau jam-jam segini udah rame kalau misalnya nggak Ramadan sih, nggak ada terawih itu. Oke, Bapak Ibu mau ada yang share lagi? Oke. Mungkin masih lagi pada di jalan nih, Pak. Hah. Ya, boleh Bu. Tadi yang saya nulis itu. Iya, Pak ya Bu, Joshua. Pak Joshua, silakan Pak Joshua. Ya. Gini, dibilang orang harus adaptasi, berubah terus ya. Mungkin waktu krisis kemarin kita sudah berubah, ya kan? Tetapi banyak orang yang overdosis dalam arti kebablasannya gini. Makanya saya mengalami titik itu, makanya saya ngomong ini kita harus konsisten dulu atau kalah kita keep changing. Kalau kita keep changing Hmm, hmm, beradaptasi, itu pun juga bukan merupakan solusi karena ya, memang di dalam bisnis dibutuhkan konsistensi juga. Makanya konsisten atau persisten. Kalau persisten kan godaannya apa, kita harus terus apa, halangannya apa, kita harus terus stick on the goal ya. Jadi ya, banyak sekali gimmick apa quotation tentang perubahan yang tidak berubah itu adalah perubahan sendiri. Jadi berubah-berubah akhirnya kalau orangnya eh,
orang, terus terang saya ngomong diri saya sendiri, kalau orangnya apa ya, kalau kalau dalam suatu, saya lupa kalau di dalam sebuah apa sifat itu, sifat yang dynamic kreatif itu justru kadang menjadikan sebuah offset terhadap sebuah kemajuan perusahaan. Karena apa? Keep changing tapi konsistensinya itu lepas. Nah, itu yang Hmm. menurut saya mencoba untuk menemukan benang merah, apakah kita harus beradaptasi atau change terhadap perubahan itu sendiri, atau kita harus tetap stick konsisten sampai akhirnya eh, apapun yang kita kerjakan itu teruji. Ya gitu kira-kira Pak Ya, Budi. Jadi agak sulit untuk melihat hal itu gitu. saya setuju sama Pak Joshua nih dalam artian gini Pak. Eh, dalam bisnis kan memang eh, perlu konsisten dan persisten gitu ya istilahnya ya. Tapi bukan tapi, dan konsistensi itu sebenarnya eh, apa? Saya mau ngomong gini. Ketika kita punya sebuah bisnis ini ya, bisnis punya sebuah goal, 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 goal besar gitu ya, dan kita konsisten untuk menuju ke sana, ya. Nah, kita punya konsisten, pokoknya saya menuju goal ini, gitu ya. Nah, ketika dalam perjalanannya ada beberapa hal yang harus kita adaptasikan, nah itu beradaptasi nih, tanpa tanpa eh, tanpa melupakan tujuan awalnya. Jadi gini, saya harus kayak tadi teman saya. Pokoknya saya punya menjadi sebuah perusahaan apa boneka terbesar di Indonesia gitu misalnya ya. Nah, saya fokus di situ. Tapi ketika ada bisnis, eh, ternyata saya juga punya kemampuan untuk tidak hanya membuat produk boneka dengan kemampuan jahit menjahit saya nih. Saya bisa membuat yang lain yang dibutuhkan. Oke, kita beradaptasi. Boneka lagi nggak jalan nih. Oke, berhenti, kita ke sana dulu. Tapi begitu ini target perusahaan kan tetap nih menjadi sebuah produsen, bahkan mungkin di produsen yang boneka terbesar di dunia di Indonesia gitu misalnya. Begitu ada peluang baru, jadi kita konsisten sama goals-nya Pak. Tapi mungkin adaptasi pada pada the way-nya gitu ya. Kalau menurut yang saya ini kan begitu, kita konsisten dan persisten untuk melakukannya pada goals-nya. Tapi the way-nya selama ini masih bisa kita ini kan kita bisa beradaptasi di situ. Ya kayak kayak training aja nih, saya punya target kan saya menjadi perusahaan training gitu misalnya, atau saya punya eh, klien sekian gitu ya. Nah, tapi kalau training ternyata saya harus melakukannya pakai e-learning, pakai pakai e-learning, pakai online Zoom, pakai offline. Dulu cuma offline aja nih kita ngomongnya nih. Tapi begitu itu saya beradaptasi dengan cara saya mendeliver training gitu ya. Tapi konsisten saya tetap saya pengen menjadi sebuah perusahaan training yang sesuai dengan target saya, dengan visi saya. Mungkin seperti itu Pak Joshua yang bisa saya sampaikan. Iya, goalnya tetap, tapi metodenya mungkin bisa Iya, berubah ya Pak. bisa berubah. Goalnya yang makanya visi misi perusahaan itu justru semakin dikuatkan gitu supaya nggak goyang. Karena saya lihat kalau beberapa UKM karena pivot bisnis ya, akhirnya begitu selesai pandemi, pivot yang lama ditinggal, ya, pakai pivot yang baru. Nah, saya nggak tahu kalau misalnya ternyata ini kan kita nggak bisa nilai. Kalau ternyata misalnya si ownernya sendiri punya goals tertentu tentang sebuah goalsnya, misalnya goalsnya pokoknya saya punya pendapatan sekian gitu kan. Nah kita juga nggak bisa. Dia konsisten sama goalsnya. Caranya apa? Saya tanya di bisnis ini, sekarang saya bisnis itu. Nah itu yang kita harus ngelihatnya kan dari sisi itu. Konsisten pada goal, pada visi, tapi metodenya yang dirubah disesuaikan dengan situasi Hmm. gitu, Pak Kadang Vidi. kadang perubahannya adalah membuat PT baru lah, itu yang apa? Jadi akhirnya dikatakan nggak fokus kan. Ya makanya Pecah-pecah. eh, karena ini kalau ya eh,
kalau itu kan jadi goal 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 orang ya Pak Joshua ya. Ini dia goal personal, goal goal apa personal dia nih kalau bikin PT baru. Jadi seakan-akan nggak fokus, Mm-mm. ya seakan-akan nggak fokus. Tapi ya bisa juga kalau kita dari sisi pandang goal personal dia adalah saya harus menghasilkan sekian gitu ya misalnya. Dengan PT baru saya bisa gini. Kalau PT yang lama saya pakai ini nggak bisa. Nah mungkin gitu. Mungkin gitu ya Pak Joshua. Ya, ya, ya. Oke, oke, thank you Pak Bud. Oke. Jadi harus punya goals-nya apa, yang besarnya apa, visi misinya jangan lupa dalam menuju konsistennya itu tetap harus beradaptasi. Tapi Pak Sugito mengingatkan perubahan penting untuk adaptasi, menyesuaikan sikon. Tapi Mm-mm. perubahan juga tidak boleh terlalu sering karena bisa jadi perencanaannya kurang matang, belum sempat dikerjakan berubah lagi sehingga jadi high cost dan menimbulkan ketidakpastian katanya. Nah, kalau kata kalau Jepang nih Mbak Devin mereka kan 50% kerjaan itu di perencanaan orang Jepang tuh. Hmm. Jadi perencanaan Perencanaan itu kuat banget gitu, kemudian begitu running tinggal nah gitu. Yang itu jadi perencanaan harus matang memang gitu ya. Tapi betul. juga ketika jalan terus ada perubahan, nah, dengan perencanaan yang matang itu kalau 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 perencanaan matang sebenarnya sudah ada contingency plan-nya ya, harusnya ya, contingency plan ketika gini gini gini. Sebenarnya harusnya ada di situ. Ketika ada perubahan, ini yang harus dilakukan. Itu namanya perencanaan matang dari A Hmm, sampai Z gitu ya. betul. Nih dari Ibu Feni nih Mbak Linda, Mbak Bagaimana Devin, dengan porsi dalam Excel dan acumen. apakah acumen sudah tidak diperlukan dalam situasi zaman sekarang, Pak Budi? Nah, sebentar nih, acumen ya, acumen. Oke. Justru sebenarnya eh, kalau tadi dari yang tadi saya sampaikan ya, justru apa namanya ini, yang Bu Feni maksudkan dengan acumen itu apa? Sebenarnya saya harus memastikan saya bicara dengan Iya, mungkin definisi yang boleh sama nih. diceritain ininya, mungkin ada ininya ya, Bu. Case-nya gitu mungkin Bu Feni. Bu Feni boleh ini open mic untuk menjelaskan. Silakan Bu Feni. Pengertian soal akuman kalau menurut saya itu insting bisnis. Jadi dia insting bisnis itu kan dari pengalaman. Dari pengalaman itu dia yakin bahwa itu akan terjadi. Padahal situasi sekarang ini saya kalau lihat historinya dari Apple atau dari perusahaan-perusahaan besar, ini dia punya visi, ya visi jangka panjang, tapi kenyataannya itu kan saling mendistrupsi perusahaan yang Betul. besar-besar itu. Itu atau dia harus yakin terhadap visi tersebut atau harus agile karena perubahan itu kan terlalu cepat untuk situasi seperti sekarang. Ya, betul. Eh, kalau bicara tentang apa ya, insting bisnis ya, eh, tergantung ini Bu. Kalau 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 menurut saya ya, misalnya gini, misalnya kalau kita ngomong apa namanya perusahaan-perusahaan besar gitu ya, eh, Nokia lah yang bisnis HP-nya apa sekarang sudah hancur lebur gitu ya, kalah sama sama yang lain gitu ya. Eh, kalau kita pakai insting bisnis gitu, eh, ada ada dua hal nih antara dia punya apa gut feeling gitu ya, sama dia mengabaikan yang namanya fakta lapangan. Nah, kalau perusahaan-perusahaan yang sudah sangat besar gitu ya, kayak konglomerasi di Indonesia ini, dengan dengan bisnis dengan bisnis yang memang tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan konsumen, ya mungkin masih bisa nih.
Tapi kalau kayak bisnis-bisnis teknologi gitu, digital gitu, itu eh, perlu lebih banyak menggunakan tren tren analitik sih sebenarnya, data analitik ketimbang insting bisnis. Karena perubahannya cepat, benar Bu, sangat cepat sehingga eh, perlu perlu memperhatikan data konsumen ke arah mana. Karena perubahan yang sekarang nih, maaf kalau saya ini tidak dialami oleh para pemimpin bisnis yang dulu-dulu, ya. Dulu kan relatif stabil nih. Sementara sekarang ini cepat banget, ya. Mungkin insting bisnisnya bisa ketinggalan. Tapi dengan pengalamannya, biasanya mereka ketika merasa oh ini udah ketinggalan, mereka bisa cepat mengambil keputusan untuk mengejar ketertinggalannya dengan resource yang besar. Tapi kalau misalnya eh, perusahaan-perusahaan yang tech kayak gini perlu untuk melihat ke arah mana konsumen bergerak nih, konsumen mereka bergerak ke arah mana. Jadi selain agile itu harus dilihat dari eh, tren data dan itu tren data kemudian arah kemana konsumen bergerak. Baru bisa divalidasi insting bisnisnya benar apa enggak. Karena kan sekarang agak berubah nih. Perubahan yang sekarang ini mungkin beda sama yang dulu nih. Gitu kira-kira Bu Bu Feni. Oke, thank you Pak Budi. Oke, thank you Bu Feni. Oke, nggak kerasa kita udah 20.50 nih Pak. Ini tiba-tiba udah mau jam 9 aja. Oke, mungkin nanti Bapak boleh ngasih closing statement ya Pak ya untuk kita ngobrol kita malam hari ini. Nggak kerasa karena udah jam 9 harusnya 1 jam tapi saya menyita waktu Bapak 1 jam lebih. Mohon maaf ini. Tapi sebelum dikasih closing statement saya boleh share lagi tentang iCommunity ya Pak ya. Boleh Bu. Oke, siap. Oke. Nah, gimana nih kalau ada cara yang murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Bapak Ibu? Misalnya Bapak Ibu mulai merasa kurang networks, kayaknya udah gini-gini aja, kontak di HP udah kayaknya stuck kayak gitu. Nah, padahal Bapak Ibu ngerasa udah ikut ini, udah ikut itu, tapi ya masih gitu-gitu aja. Nah, mungkin Bapak Ibu perlu nih coba cara yang satu ini, yaitu berkolaborasi, berbagi rezeki bersama iCommunity, sebuah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis bersama. Ada 3 alasan yang kenapa Bapak Ibu perlu join iCommunity. Karena yang pertama ada valuable community, ada akses networkingnya. Contohnya tadi udah berkenalan ya satu sama lain, udah lewat chat juga. Terus ada akses learning kayak malam hari ini. Terus ada akses contributing. Terus yang kedua adalah quality leads, yaitu leads to customer baru, reseller baru, dan juga customer retention. Nah, benefit yang ketiga adalah low cost karena nggak perlu biaya iklan. Jadi kalau ikut iCommunity nggak perlu ada biaya iklan, tapi malah bisnisnya Bapak Ibu bisa kita iklankan gitu loh. Jadi bisa lewat saya jadi sampai lupa ini namanya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa kita iklankan di billboard, di beberapa billboard yang ada di Indonesia gitu. Terus word of mouth dan juga banyak konten freemium untuk upgrade skill bersama. Nah, ini sebenarnya ada 7 nih, ada 7 program. Jadi ya yang ketujuh adalah program iCommunity Live Talks di Instagram. Jadi tapi kalau di iCommunity Live Talks itu kita nggak cuma bahas soal education gitu atau tentang bisnis, tapi juga promo gitu, promo tentang yang bisa berguna bagi Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya mau bisa cek di Instagramnya iCommunity untuk jadwalnya. Nah, ini how to grow your business with iCommunity. Jadi kalau kita udah ketemuan nih di ILC, di ICV, terus di IBS, terus akhirnya ngobrolnya lebih intens lagi di IBM, iCommunity Business Matching, yang kalau udah ada kecocokan nih salah satu, bisa di iCommunity one-on-one meeting yang akhirnya refer a business.
Nah, ini contoh business matching yang secara online. Ini bisa dicek di mana? Di www.icommunity.id. Jadi di situ Bapak Ibu bisa cek jadwal IBM-nya. Kalau tadi online, ini offline-nya. Jadi offline-nya bisa ada di mana aja. Di Surabaya bisa, di Malang bisa, di Jawa Tengah bisa, Jawa Barat pasti ya. Bandung bisa, Jakarta bisa, Medan bisa, Palembang, Lampung, bahkan sampai Malaysia, Singapura pun bisa kayak gitu. Jadi iCommunity ini benar-benar global. Nah, kalau misalnya mau tahu jadwalnya, bisa cek di iCommunity Official. Nah, Bapak Ibu udah follow belum iCommunity Official? Jadi selain di situ ada jadwal juga, Bapak Ibu bisa lihat nih, oh ternyata yang udah join iCommunity siapa aja, terus yang udah dapat benefitnya apa aja, terus kayak ALC minggu ini siapa, langsung follow iCommunity Official. Nah, ini YouTube-nya iCommunity, jadi nanti materinya malam hari ini bisa kita share di YouTube biar bisa dilihat ulang gitu. Oke, itu sekilas tentang iCommunity. Kembali lagi ke Pak Budi atau Coach Bude. Bapak boleh dikasih closing statement dong ngobrolnya malam hari ini. Baik, makasih Mbak Devin. Apa ya? Baik, teman-teman, krisis itu keniscayaan gitu ya. Setiap saat kita bisa menghadapi krisis. Kita baru menghadapi pandemi, mungkin di depan matanya ada krisis-krisis yang akan datang dan siap menghalangi, menghadang, ya, menantang kita sebagai pebisnis untuk mencapai goals bisnis kita. Nah, sebagai leaders, kita perlu untuk selalu menyiapkan diri kita menghadapi krisis ini, dan tentunya dengan leadership beyond crisis, kita bisa belajar dari teman-teman, kemudian kita bisa menyiapkan tim kita dan menyiapkan diri sendiri. Tentunya visi dikuatkan, ya, karena tanpa visi kita, tim paham tentang visi kita, visi menghadapi environment bisnis yang berubah-ubah, kemudian juga value, nilai-nilai dari bisnis kita, dan kemampuan kita untuk memahami perubahan, menyiapkan curiosity, creativity, dan kreasi kita dalam bisnis, dan tentunya kemauan untuk menerima bahwa perubahan itu adalah sebuah keniscayaan, dan adaptasi perlu dilakukan, memang perlu dilakukan jika dibutuhkan. Nah, kemauan diri kita untuk menerima itu semua yang bisa menjadikan kita menjadi seorang pemimpin, ya, yang saya sebut tadi dynamic leader, siap menghadapi perubahan dan krisis apapun. Gitu aja. Terima kasih Mbak Devin. Pemimpin itu harus siap menghadapi krisis meskipun Apapun. datangnya tiba-tiba dan tidak terduga. Pemimpin itu harus selalu ready dan punya banyak ide untuk mengatasinya. Oke, thank you. Terima kasih banyak Pak Budi. Mungkin sebelum kita benar-benar live, boleh dinyalakan videonya biar kita bisa foto bersama gitu. Boleh ya? Oke, Pak Juanda. Pak Joshua, Pak Joshua langsung hilang. Oke, kita foto bersama dulu. Oke, terima kasih banyak. Oke, saya